Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik manusia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS, mata kuliah ilmu dakwah, dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS. Perkenalkan, nama saya Dina Syafina Al-Mumtaz dengan NIM 250104010156 dari kelas 25B Angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan membahas 7 materi. Yang pertama mengenai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua mengenai relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga mengenai paradigma ilmu dakwah. Yang keempat mengenai macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Materi pertama mengenai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah membentuk pondasi filsafat dakwah yang sistematis, memastikan dakwah sebagai komunikasi spiritual yang efektif dan bermakna. Ketiga landasan ini saling melengkapi untuk membimbing dai dalam menyampaikan ajaran Islam secara mendalam, relevan, dan berdampak positif bagi individu serta masyarakat. Ontologi dakwah atau hakikat. Ontologi dakwah menggali hakikat dakwah sebagai bentuk komunikasi khas dari Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan agar mad'u beramal sholih sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pendekatan ini membahas objek ilmu dakwah, dakwah dengan lisan, tulisan, dan perbuatan, serta realitas manusia sebagai dai dan mad'u dalam interaksi spiritual dan sosial. Ontologi dakwah membahas apa hakikat atau inti keberadaan dakwah itu sendiri. Dengan bahasa sederhana, ontologi dakwah menjawab pertanyaan, dakwah itu apa sebenarnya? Dan apa saja yang termasuk di dalam dakwah? Lalu, epistemologi dakwah, yaitu pengetahuan. Epistemologi dakwah adalah cabang ilmu yang membahas asal-usul, cara mendapatkan, dan kebenaran pengetahuan tentang dakwah secara sederhana. Bayangkan, seperti peta jalan. Ia menjelaskan dari mana ilmu dakwah berasal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara memahaminya dengan akal dan pengalaman, serta bagaimana memastikan dakwah itu benar dan bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan aksiologi dakwah itu adalah nilai. Aksiologi dakwah menonjolkan nilai dan manfaatnya, termasuk pengaplikasian dari iman menjadi amal sholih, terbentuknya khairul ummah, serta keseimbangan sosial bagi dai dan mad'u. Landasan ini menekankan etika, keadilan, kesejahteraan sebagai ukuran keunggulan dakwah. Materi 2 mengenai relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah bersifat dinamis dan interdisipliner, yaitu kalau satu ilmu saja belum cukup menjelaskan suatu persoalan, selalu bergantung pada ilmu-ilmu bantu seperti komunikasi, psikologi, bahasa, dan sosial untuk memahami objek kajian serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Integrasi ini memungkinkan dakwah beradaptasi dengan perubahan masyarakat, menghasilkan perubahan sikap mad'u secara holistik. Ilmu dakwah terbagi menjadi 3, yaitu ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah erat kaitannya dengan ilmu-ilmu keislaman karena dakwah merupakan cara menyampaikan ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Relasi ini menjadikan dakwah tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai cabang ilmu Islam untuk menjadi lebih efektif dan sesuai dengan syariat. Yang kedua, ilmu dakwah dan sains sosial. Ilmu dakwah sangat terkait dengan ilmu sosial karena dakwah melibatkan interaksi manusia, komunikasi, perubahan perilaku dalam masyarakat. Sains sosial seperti sosiologi, psikologi, dan komunikasi membantu dai memahami mad'u agar pesan Islam disampaikan secara efektif. Ilmu dakwah dan metodologi sains. Ilmu dakwah berhubungan erat dengan metodologi ilmu pengetahuan karena keduanya menggunakan pendekatan yang bersifat sistematis untuk mencapai tujuan yang jelas, yaitu menyampaikan kebenaran secara efektif. Dakwah juga memakai
metode ilmiah seperti observasi, analisis, verifikasi, namun tetap dilengkapi dengan wahyu, Al-Quran, dan hadis agar lebih menyeluruh dan balance. Masuk ke materi ketiga mengenai paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah adalah kerangka berpikir dasar atau kacamata yang membimbing para ahli dakwah dalam memahami, menganalisis, dan mengembangkan ilmu dakwah tentang proses penyebaran ajaran Islam. Paradigma ini menentukan fokus kajian, seperti unsur dakwah dan penguatan dengan mad'u, agar dakwah lebih sistematis dan efektif. Teori sistem dakwah. Paradigma sistem dakwah melihat proses dakwah sebagai suatu kesatuan yang saling terkait, seperti roda gigi yang berputar bersama untuk mencapai tujuan penyebaran Islam. Teori ini menekankan bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan sistem lengkap yang melibatkan input, proses, output, dan evaluasi agar efektif dan terukur. Sistem dakwah terdiri dari 5 unsur pokok yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah subjek, dai atau penyampai pesan, objek atau mad'u, materi, ajaran Al-Quran dan hadis, lalu media, yaitu cara menyampaikan seperti ceramah atau media sosial, serta evaluasi, yaitu pengukuran dampak. Setiap komponen harus berkualitas agar dakwah menghasilkan perubahan perilaku positif secara berkelanjutan. Lalu, teori proses dakwah. Teori proses dakwah adalah penjelasan tentang bagaimana dakwah berlangsung dari awal sampai menghasilkan perubahan pada orang yang didakwahi atau mad'u. Proses dakwah tidak terjadi secara instan, tetapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyampaian pesan, dai menyampaikan ajaran Islam kepada mad'u. Yang dua adalah pemahaman, mad'u mulai mengerti isi pesan dakwah. Yang ketiga, penerimaan, yaitu mad'u menerima pesan tersebut secara hati dan pikiran. Lalu yang keempat, perubahan sikap, terjadi perubahan cara berpikir dan bersikap oleh mad'u. Yang kelima, perubahan perilaku, mad'u mulai mengamalkan ajaran yang disampaikan. Teori proses dakwah menjelaskan bahwa dakwah adalah proses berkelanjutan, bukan sekadar menyampaikan saja. Keberhasilan dakwah terlihat dari perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku mad'u yang terjadi secara bertahap. Materi 4 mengenai macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama, macam dakwah. Dakwah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu dakwah khusus atau khosoh dan juga dakwah ammah atau umum yang menjangkau khalayak luas melalui pidato atau media massa. Selain itu ada dakwah bil lisan, bil qalam, dan bil hal. Macam dakwah sendiri artinya jenis dakwah yang fungsinya mencari tahu apa itu tujuan dakwah. Yang pertama ada amar ma'ruf, nahi mungkar, tabsyir, tanzir, dan juga tarbiyah. Yang kedua mengenai model dakwah, dapat berdasarkan media yaitu bil lisan, bil qalam, dan bil hal, dan juga berdasarkan sifat yaitu dakwah fardiyah atau perorangan, dan juga dakwah ammah atau umum. Ketiga ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah itu adalah cara dai mendekati mad'u agar dakwah sesuai dengan kebutuhan mad'u. Pendekatan sendiri terdiri dari ta'rif atau pendekatan, ta'rif pengenalan, taklif yaitu menjatuhkan hukum, menjelaskan secara rinci mengenai konsekuensi segala perbuatan kepada mad'u. Yang keempat mengenai media dakwah. Maksud media adalah alat, yang mana alat ini digunakan untuk berdakwah. Ada media zaman Nabi yaitu lisan atau surat, syair, dapat juga uswah atau keteladanan, lalu ada majelis ilmu di masjid dan juga pertemuan keluarga. Ada media klasik yaitu mimbar, kitab, majelis taklim, madrasah atau pesantren. Lalu ada media modern yaitu radio, televisi, buku, majalah, artikel, pelatihan, dan juga workshop. Lalu ada media era digital, yaitu media sosial, podcast, website, blog, streaming, kajian, dan aplikasi untuk berdakwah. Lalu kelima mengenai metode dakwah. Metode dakwah adalah cara atau teknik. Metode dakwah berarti cara dalam menyampaikan dakwah. Caranya dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan juga jidalah atau berdebat yang baik.
Materi kelima mengenai problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah masa kini meliputi tantangan utama dari era digital, perubahan sosial dan dinamika global yang mempersulit penyampaian ajaran Islam secara efektif dan relevan. Dakwah sekarang tidak hanya dilakukan di atas mimbar, tetapi juga di ruang sosial, media digital, dan masyarakat yang sangat beragam. Secara garis besar terbagi tiga, yaitu sumber daya dai. Sumber daya dai adalah bekal utama yang harus dimiliki seorang dai agar dakwahnya dapat diterima dan memberikan pengaruh yang positif. Sumber daya dai tidak hanya sosial ilmu agama, tetapi juga meliputi spiritual, akhlak, komunikasi, sosial, dan teknologi. Dai yang memiliki sumber daya lengkap akan mampu berdakwah secara bijak, relevan, dan efektif. Yang kedua mengenai mitra dakwah atau mad'aw. Problematika dakwah merujuk pada tantangan yang dihadapi para dai saat berinteraksi dengan sasaran dakwah atau mad'u yang mencakup keragaman latar belakang, kebutuhan, dan respons mereka terhadap pesan Islam. Mengenai materi dakwah atau maddah, problematika materi dakwah atau maddah mencakup tantangan dalam pemilihan, penyusunan, dan penyampaian isi pesan Islam agar relevan dan efektif bagi mad'u di era modern. Kendala utama meliputi ketidaksesuaian dengan konteks sosial budaya, minimnya adaptasi teknologi, dan resiko penyederhanaan berlebihan yang mengurangi kedalaman ajaran. Maddah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis dan latar belakang penda'u, seperti generasi muda yang lebih responsif terhadap konten digital daripada ceramah konvensional, menyebabkan pesan kurang menarik dan sulit diterima. Isu sosial kompleks seperti kemiskinan dan korupsi jarang terjalin secara mendalam, membuat dakwah terkesan abstrak dan tidak menyentuh realitas kehidupan sehari-hari. Lalu materi keenam mengenai faktor hidayah dalam dakwah. Hidayah dalam Islam adalah petunjuk, bimbingan, atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa hambanya kepada kebenaran, keimanan, dan jalan yang lurus. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran seperti surah Al-An'am ayat 125. Di mana Allah telah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dengan melapangkan dada untuk Islam. Hidayah bersifat bertingkat, termasuk wahyu langsung seperti kepada Nabi melalui dialog atau Jibril. Ilham, yaitu pengetahuan spontan di hati orang solih. Mimpi besar atau ru'yah shadiqah seperti Nabi Ibrahim dan Isma. Pendengaran hati yang menguatkan iman. Hidayah taufik memberikan kelapangan hati untuk memilih kebaikan, sementara hidayah khossah atau khusus untuk yang bertakwa menjauh dari kesesatan. Hidayah dalam konteks konversi agama merujuk pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka hati seseorang untuk memeluk Islam, seringkali secara mendadak atau bertahap melalui proses refleksi, mimpi, atau interaksi dakwah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hidayah bersifat eksklusif dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 213, dan tidak bergantung pada usaha manusia semata. Ikhtiar dai sebagai pendukung. Ikhtiar dakwah mencakup peran dai sebagai mubalik atau penyampai, mu'alim atau pelajar, pelopor amal, dan musyir, yaitu pembimbing, dengan metode seperti membentuk komunitas mukminin dan taklim yang berkelanjutan. Strategi ini memperkuat faktor normatif Al-Quran dan Sunnah, serta empiris, yaitu intelektualisasi, pergaulan, dan mimpi, menjadikan dai sebagai pipa hidayah yang fleksibel bagi mad'u. Hidayah dalam dakwah merupakan petunjuk ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan faktor utama keberhasilan usaha dalam berdakwah, sedangkan ikhtiar dai berfungsi sebagai sarana penyampaian sinyal ketuhanan untuk memfasilitasi penerimaan hidayah oleh mad'u. Ikhtiar ini tidak menjamin hasil karena hidayah adalah hak prerogatif oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 56.
Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang dicintainya, seperti pamannya Abu Thalib, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak memberikan hidayah, dan Dia lebih mengetahui siapa yang layak menerima petunjuk atau hidayah. Mengingatkan bahwa kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan risalah, bukan memaksa seseorang itu beriman. Untuk yang terakhir, materi ketujuh, yaitu mengenai efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Efek dakwah dalam berdakwah persuasi menghasilkan perubahan perilaku mad'u secara bertahap melalui 3 tahapan utama, yaitu kognitif atau melalui akal, afektif yaitu hati, dan behavioral atau hawa nafsu yang saling terkait untuk transformasi holistik menuju ajaran Islam. Proses ini menekankan pendekatan sukarela tanpa paksaan di mana dai dibimbing melalui kredibilitas, emosi, dan logika berdasarkan Al-Quran serta Sunnah. Tahap perubahan perilaku dalam dakwah mengikuti proses bertahap dari akal, hati, hingga hawa nafsu yang mempengaruhi mad'u untuk berubah secara sukarela menuju ajaran Islam. Proses ini menjadi bagian efek kognitif atau pengetahuan afektif, yaitu sikap emosional dan behavioral atau tindakan nyata, sebagaimana dijelaskan dalam manajemen dakwah. Yang pertama mengenai efek kognitif. Efek kognitif yaitu tahap akal. Tahap pertama melibatkan penerapan pengetahuan melalui pemikiran rasional di mana mad'u memahami dan membedakan benar dan salah dari pesan dakwah seperti akidah atau syariah. Perubahan ini menjadikan fondasi karena akal yang tercerahkan mendorong mad'u mengubah pandangan lama menjadi pemahaman Islam yang benar. Yang kedua, efek afektif, yaitu tahapan hati. Efek kedua terjadi saat hati mempengaruhi emosional, melibatkan perhatian, pengertian, dan penerimaan pesan sukarela, sehingga mad'u merasakan ketertarikan seperti cinta Allah atau takut dosa. Sikap positif ini memperkuat komitmen internal sebelum tindakan nyata muncul. Lalu yang terakhir mengenai efek behavioral atau perilaku, tahap hawa nafsu. Tahap akhir adalah perubahan perilaku yang dapat diamati di mana hawa nafsu tunduk sehingga mad'u mengamalkan sholat, zakat, atau menghindari maksiat secara konsisten. Keberhasilan dakwah dapat diukur dari pola tindakan berkelanjutan yang diamati secara empiris. Efek dakwah meliputi dakwah positif yang dihasilkan dari proses dakwah terhadap mad'u, meliputi perubahan kognitif, afektif, dan behavioral yang saling berkaitan untuk mencapai transformasi perilaku Islami. Efek ini bersifat bertahap dimulai dari pemahaman intelektual hingga nyata, yaitu amal perbuatan, sebagaimana dijelaskan dalam manajemen dakwah. Baik, setelah pembahasan dari 7 materi yang ada, dapat saya simpulkan, pertama, landasan dakwah, yaitu ontologi, hakikat dakwah sebagai ajaran Islam atau perintah Allah, epistemologi, yaitu sumber dakwah dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu pengetahuan. Aksiologi yaitu nilai manfaat dakwah untuk perubahan akhlak dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, relasi dan paradigma dakwah. Relasi yaitu berhubungan dengan ilmu komunikasi atau teknik, psikologi yaitu jiwa, dan sosiologi yaitu masyarakat. Paradigma dakwah yaitu kerangka berpikir dakwah yang bersifat teosentris yaitu ibadah, dan transformatif yaitu perubahan sosial. Yang ketiga, mengenai macam, metode, dan media dalam dakwah. Macam yaitu bil lisan, yaitu ucapan, bil qalam, tulisan, bil hal, perbuatan, atau teladan. Metode yaitu hikmah atau kebijakan, mau'izatil hasanah yaitu nasihat yang baik, dan mujadalah yaitu diskusi yang santun. Media yaitu masjid, buku, hingga
media sosial atau digital. Yang keempat, problematika dan hidayah. Problematika yaitu arus digitalisasi, lalu juga berupa radikalisme dan tantangan sekularisme. Hidayah yaitu sepenuhnya hak prerogatif dari Allah. Tugas dai hanyalah menyampaikan, yaitu tabligh secara maksimal. Kembali kepada Allah yang ingin memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kelima mengenai tahap perubahan perilaku, yaitu efek. Perubahan mad'u atau objek dakwah pasti melalui proses pertama. Dia akan sadar akan pesan. Lalu yang kedua, dia akan tertarik pada materi. Yang ketiga adalah menimbang manfaat. Yang keempat, dia akan mencoba mempraktekannya. Yang kelima, dia akan menjadikan itu sebuah kebiasaan dan berakhir pada keimanan yang tetap. Pada dasarnya, tujuan mempelajari ilmu dakwah adalah untuk memahami dasar hukumnya, mengetahui landasan syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta hukum pelaksanaan dakwah bagi setiap muslim itu bagaimana. Dengan mempelajari ilmu dakwah, kita juga dapat meningkatkan efektivitas, mempelajari teknik komunikasi, metode, dan strategi yang pas agar pesan Islam tersampaikan dengan tepat, menarik, dan juga dapat diterima oleh para mad'u. Penting juga untuk memahami mad'u atau objek dakwah kita, mempelajari psikologi dia dan kondisi sosial masyarakat agar materi dakwah dapat relevan dengan kebutuhan mereka. Kita juga harus memahami tantangan pada zaman, membekali diri dengan kemampuan analisis untuk menjawab problematika modern seperti hoaks, radikalisme, dan digitalisasi. Perubahan perilaku, mengetahui cara sistematis untuk membimbing seseorang dari tahap yang dia tidak tahu, menjadi sadar, hingga konsisten mengamalkan ajaran Islam itu. Profesionalisme dai juga penting karena dapat membentuk kepribadian dakwah yang berwawasan luas, bijaksana, dan penuh hikmah, dan memiliki keteladanan yang baik dan dapat ditiru oleh para mad'u. Sebagai seorang dai, kita juga harus memastikan etika dalam berbagi ajaran agama Islam kepada mad'u. Kita harus memahami prinsip berbagi, menyadari bahwa penting menyampaikan keyakinan dengan tulus, bukan untuk tujuan pribadi, melainkan sebagai bentuk berbagi pandangan hidup dari pandangan Islam. Kita juga harus menghormati perbedaan antara berbagai macam karakteristik mad'u. Strategi komunikasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan dakwah. Secara pribadi, mempelajari komunikasi ini bertujuan untuk membentuk individu yang cakap dalam berdakwah. Pentingnya memiliki wawasan yang luas untuk dapat memahami dinamika sosial dengan bijak. Berdakwah bukan berarti tentang menggurui, melainkan menyampaikan kebenaran dengan kerendahan hati. Berdakwahlah karena dengan mengajak orang lain pada kebaikan, kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Menuntut ilmu dakwah adalah jalan menuju kemudahan, sebab siapa yang menempuh jalan dakwah untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dunia digital adalah wadah baru. Dalam berdakwah, jadilah pengguna digital yang arif dalam memanfaatkannya untuk kebaikan, yaitu untuk berdakwah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 7 materi pembahasan dari mata kuliah ilmu dakwah. Sekian video UAS mata kuliah ilmu dakwah ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Jangan lelah belajar, karena dakwah yang efektif lahir dari ilmu yang luas dan hati yang tulus. Kebenaran datangnya dari Allah semata, kesalahan murni dari saya pribadi. Saya Dina pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.